Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Purnomo Haji Stambuk N1 D1 19044. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makna humoris dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Nu R Nugroho. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki dua komponen paling penting, yaitu bentuk dan makna. Hubungan antar bentuk dan makna dimiliki bahasa bersifat arbitrter. Dalam semantik, suatu bahasa dapat bersifat unik tentu dilihat dari budaya penutur bahasa tersebut. Misalnya, kata ikan dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti binatang yang hidup di air. Namun, dalam bahasa Jawa, kata iwa tidak hanya bermakna ikan, tetapi juga dapat diartikan sebagai daging yang bisa dijadikan lauk. Humor memiliki dua aspek, yaitu kemampuan memahami sesuatu yang lucu dan kemampuan menciptakan sesuatu yang lucu. Penciptaan humor menentukan pemikiran kreatif, yaitu memungkinkan sang pencipta melihat cara-cara baru dalam menghubungkan bahan, pengalaman, dan pengetahuan menjadi pola yang menurut orang lain dianggap lucu. Dalam buku kumpulan cerita humor paling gokil, kenyataan di dalamnya terdapat unsur-unsur yang membangun humor menurut penulisnya untuk mengeluarkan segala kreativitas agar humor yang disampaikan dapat dipahami dan oleh pembaca. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan jenis makna semantik yang membangun humor pada cerita kumpulan cerita humor paling gokil karya Nu R Nugroho. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan keterlibatan jenis makna semantik yang membangun humor pada cerita dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Nu R Nugroho. Manfaat penelitian. Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai bahan informasi dan kajian ulang sehingga terdorong untuk melakukan penelitian mengenai makna yang terdapat dalam teks humor yang ditinjau dari aspek semantik. Definisi operasional. Yang pertama, semantik adalah ilmu tentang makna kata, pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata-kata. 2. Makna adalah sesuatu yang berkaitan dengan maksud pembaca atau penulis. 3. Humor adalah keadaan dalam cerita dan sebagainya yang menggelitik hati, kejenakaan, dan kelucuan. Bab 2. Tinjauan pustaka. Penelitian relevan, bahasa dan tutur. Pengertian semantik. Semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna. Pengertian makna. Dalam pembicaraan tentang semantik, yang dibicarakan adalah hubungan antara kata itu dengan konsep atau makna dari suatu kata atau sesuatu yang diambil dari makna di luar dari dunia bahasa. Ini adalah rumus segitiga semantik ini pada awalnya berasal dari Ogden dan Richard 1923 dalam Cair 2013 halaman 31. Jenis-jenis makna. Yang pertama, makna leksikal, makna gramatikal, makna referensial dan non-referensial, makna konotatif, makna konseptual dan asosiatif, makna istilah. Bab 3. Metode penelitian. Metode dan jenis penelitian. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kurniawan 2018 halaman 10 menjelaskan bahwa penelitian deskriptif mencoba untuk menggambarkan secara sistematis situasi, masalah, fenomena, layanan, atau program, atau memberikan informasi tentang kondisi hidup masyarakat atau menggambarkan sikap terhadap masalah. Jenis penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah kepustakaan. Dikatakan sebagai penelitian kepustakaan karena penelitian ini mengumpulkan informasi dalam buku bacaan atau teori-teori yang ditentukan
yang berkaitan dengan penelitian. Data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah data tertulis berupa kata dan kalimat yang mengandung jenis makna semantik yang membangun humor pada cerita dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Nu R Nugroho. Sumber data dalam penelitian berupa kumpulan cerita humor paling gokil karya Nu R Nugroho berjumlah 288 halaman yang diterbitkan oleh penerbit King Kong. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik baca, teknik catat, teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian. Pembahasan. Makna konseptual yang membangun humor pada kumpulan cerita humor paling gokil karya Nu R Nugroho. Makna referensial yang membangun humor pada kumpulan cerita paling gokil karya Nu R Nugroho. Makna asosiatif yang membangun humor pada kumpulan cerita humor paling gokil karya Nu R Nugroho. Makna istilah yang membangun humor pada kumpulan cerita humor paling gokil karya Nu R Nugroho. Makna afektif yang membangun humor pada kumpulan cerita humor paling gokil karya Nu R Nugroho. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai jenis makna semantik yang membangun humor dan dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Nu R Nugroho, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Jenis makna semantik yang ditemukan berjumlah 5 jenis makna yang berdiri dari makna konseptual, makna referensial, makna asosiatif, makna istilah, dan makna afektif. Makna konseptual yang ditemukan yaitu terdapat 14 data dari data keseluruhan yang diteliti berjumlah 43 data. Contoh makna konseptual terdapat pada buku tersebut adalah kata meluruskan pada cerita berjudul rebonding, kata warteg pada cerita berjudul makan di warteg, kata geser pada cerita yang berjudul geser kena tilang. Saran. Adapun saran yang ingin penelitian sampaikan sehubungan dengan penelitian ini adalah: pertama, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang linguistik khususnya dalam bidang ilmu semantik. Kedua, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam menganalisis jenis-jenis makna. Selain itu, menambah wawasan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian semantik lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.